setiap wilayah-wilayah masyarakat gitu. Apalagi ada undang-undang minerba yang dimana sudah diatur bahwa untuk pembukaan lahan ataupun izin pertambangan itu semuanya sudah izinnya ke pusat, sehingga banyak kasus-kasus seperti izin-izin yang ada di daerah kemudian ketika ada protes dari masyarakat itu tidak bisa lagi diurus oleh pemerintah daerah karena pasti mereka mengatakan bahwa izin ini dari pusat. Bahkan di dalam undang-undang minerba itu ketika misalkan ada masyarakat yang kemudian menentang dan memperlambat pertambangan itu yang sudah diberikan izin, maka mereka bisa ditangkap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Gimensaf. Salam. Kembali di podcast Simasos. Jadi pada malam hari ini saya ditemani oleh narasumber yang bisa dibilang beliau ini aktivis di Sulawesi Tengah. Jadi saya perkenalkan dulu, orang di samping saya ini adalah Muhammad Farul Rozi. Beliau angkatan 2014 dan demisioner Ketua Umum Himasos Visip Untat periode 2016-2017. Jadi tema yang kita angkat pada malam hari ini lebih ke isu nasional lah, karena kita berbicara tentang soal lingkungan. Nah, sejauh mana sih lingkungan di Indonesia saat ini atau keadaan lingkungan saat ini di era kepemimpinan Jokowi? Okay. Seperti itu. Ya, sebelum lanjut, Anas bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Makin cerah dan ganteng Ya, saya. sudah seperti itu tulen sih. Oke, jadi sebenarnya kalau bicara persoalan lingkungan ini, wah, sangat luas. Karena kalau kita bicara persoalan lingkungan, ya sebelum kita masuk persoalan lingkungan di era Jokowi ya sebenarnya. Iya. Karena kalau kita bicara persoalan lingkungan ini adalah seluruh apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita gitu. Ketika kita berbicara persoalan lingkungan, dalam ilmu biologi lagi bahwa lingkungan itu terbagi atas dua lagi, ada biotik dan ada abiotik. Biotik itu adalah yang hidup, misal hewan, tumbuhan dan mikroorganisme yang lain. Ada juga yang abiotik, yang tidak hidup, sungai, seperti itu. Sinar matahari dan sebagainya. Jadi luas sebenarnya. Nah, tetapi ada hal yang menarik begitu ketika kita berbicara persoalan lingkungan di era ini. Apalagi kita baru saja diramaikan dengan persoalan-persoalan lingkungan seperti itu. Jadi bicara persoalan lingkungan tadi, ada hal yang menarik begitu, Anas, bahwa hari ini masyarakat itu lagi diramaikan dengan pidato presiden di Skotlandia ketika pertemuan konferensi tingkat tinggi dengan organisasi-organisasi internasional maupun negara-negara besar, negara-negara maju. Nah, di pertemuan itu membahas tentang bagaimana ke depan menghadapi perubahan iklim. Nah, itu menjadi hal yang sangat menarik karena mendapatkan respon begitu banyak dari kawan-kawan aktivis yang bergerak di bidang lingkungan gitu. Karena dianggap bahwa pidato presiden pada waktu itu tidak berbasis data seperti itu. Nah, ditambah lagi di Skotlandia juga Menteri LHK Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga berbicara begitu di media sosialnya melalui Twitter. Dia katakan bahwa pembangunan besar-besaran di era Jokowi itu tidak bisa dihentikan dengan alasan deforestasi gitu. Karena katanya bahwa pembangunan ini itu untuk transportasi gitu, untuk menuju pada tempat-tempat pemukiman masyarakat yang terpencil gitu. Nah,
Akan tetapi melalui data LHK juga diupdate bahwa dari tahun 2002 sampai tahun 2004, kemudian dari tahun 2004 sampai tahun 2018 itu izin izin pinjam pakai kawasan hutan itu lebih tinggi kepada corporate daripada izin-izin untuk pembangunan fasilitas. Artinya apa yang dikatakan oleh Menteri LHK di Skotlandia di depan pelajar Indonesia itu tidak sebanding begitu, tidak sejalan dengan data-data yang ada di LHK. Artinya ini menjadi satu kekeliruan juga jika kita melihat data yang ditampilkan dari tahun 2002 sampai 2004, kemudian 2004 sampai 2018, izin yang paling banyak itu adalah izin terhadap korporasi, dalam hal ini industrialisasi, pembangunan. Nah, maka tidak bisa juga dikatakan bahwa pembangunan ini itu untuk kepentingan rakyat, apalagi kepada masyarakat terpencil, berdasarkan data yang sudah kita lihat. Nah, kemudian kita melihat lagi data Badan Pusat Statistik tahun 2011. Luasan hutan Indonesia itu kurang lebih 98,7 juta hektar. Itu cukup luas. Besar sekali. Di 2011 itu. Bahwa kawasan hutan ini cukup besar. Tapi begitu di tahun 2018 luas kawasan hutan Indonesia itu berkurang menjadi yang tadinya 98 menjadi 93,5 juta hektar. Ada penurunan, ada penurunan bukan penurunan, peningkatan, penurunan. Jumlah hutan yang ada di Indonesia. Bayangkan dalam beberapa tahun. Memang benar bahwa jika rezim hari ini mengklaim bahwa mereka mampu menekan deforestasi, tapi setiap tahunnya deforestasi itu juga tetap terjadi. Artinya jika deforestasi itu tetap terjadi setiap tahunnya, maka jumlah hutan-hutan yang ada di Indonesia itu semakin berkurang. Sehingga dikatakan bahwa Indonesia sebagai paru-paru dunia, saya tidak tahu bagaimana ke depannya. Mungkin bisa jadi sudah tidak lagi paru-paru dunia. Karena apa? Hutan dibabat. Kita lihat bagaimana hutan Indonesia, hutan-hutan yang ada di Kalimantan, hutan-hutan yang ada di Sumatera, yang mengalami kebakaran hutan, banyak hal yang terjadi. Demi apa? Kepentingan korporat tadi. Pemberian izin itu. Iya, pemberian izin. Kemudian ekspansi perkebunan sawit, yang kita tahu bahwa sawit ini tanaman monokultur yang bisa hanya ditanam dia saja gitu. Tapi tanaman-tanaman lain itu agak sulit untuk hidup di kawasan sawit seperti itu. Tentunya juga berdampak luas terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Kita lagi lihat bahwa tadi saya coba nonton berita yang dirilis oleh Tempo bahwa hari ini di Kalimantan Tengah itu sekitar 600 hektar gunung mas hutan hutan gunung mas, kurang lebih 600 hektar itu di babat habis untuk penanaman singkong. Kalau kita bilang di sini ubi. Nah, sebagai food estate atau lumbung pangan, ditanam ubi untuk lumbung pangan. Nah, ini upaya ini dilakukan oleh Menteri Ketahanan itu, Menteri Pak Prabowo, tanpa analisis lingkungan, sehingga ini berdampak terhadap masyarakat yang di lingkungan hutan itu. Mereka terdampak banjir. Nah, artinya pembangunan skala besar ini mendapatkan risiko yang cukup besar terhadap masyarakat. Itu ketika kita berbicara persoalan pembangunan dan bicara persoalan industrialisasi di masa rezim hari ini, sesuai dengan pertanyaan Anas tadi, bahwa jika
kemudian rezim hari ini mengklaim mereka mampu menekan deforestasi itu, ya berdasarkan data memang benar mereka mampu menekan deforestasi itu. Nah tetapi deforestasi itu tetap terus terjadi setiap tahunnya, seperti yang saya katakan tadi. Jika ini tetap terjadi setiap tahunnya, maka Indonesia tidak akan menjadi paru-paru dunia, karena hutan-hutan akan terus dibabat atas nama pembangunan. Ini akan lebih menarik lagi, karena jika kita berbicara persoalan lingkungan dan berbicara persoalan industrialisasi dan dampaknya, ilmu sosiologi bicara persoalan itu gitu. jadi itu sangat menarik gitu. Ya, oke, mungkin jadi saya juga sempat ada ambil baca dari kutipan Kompas, salah satu dia mengatakan, ini kata Jokowi yang dikutip oleh Kompas. Kata Jokowi ada kaitannya juga dengan dikatakan Kak Farul tadi, solusi ini Jokowi ini mempunyai solusi untuk menangani perubahan iklim itu dengan dia lebih menekankan kepada masyarakat untuk penyadaran dan tidak merusak alamnya mereka sendiri. Itu kata Jokowi di kutipan Kompas itu. Jadi penyadaran ke masyarakat agar tidak merusak alamnya sendiri, lebih menjaga seperti di hutan tidak menebang secara liar, namun bertolak belakang juga seperti apa yang katakan Kak Farul tadi. Dari tahun 2000 itu mereka selalu tetap memberikan izin gitu. Sebenarnya begini, bahwa masyarakat sebenarnya menjaga lingkungannya. Coba kita lihat masyarakat adat atau masyarakat yang tinggal di pegunungan. Mereka menjaga hutan. Tidak ada pengerusakan hutan secara besar-besaran. Mereka memanfaatkan apa yang ada di hutan untuk keperluan hidup mereka hari ini, besok begitu lagi. Tidak skala besar, tapi yang merusak hutan skala besar ini adalah korporasi-korporasi yang sebenarnya itu diberikan izin oleh negara. Begitu. Maka dalam persoalan ini itu bukan hanya manusianya, bukan hanya masyarakatnya, tetapi ada struktur yang juga memberikan izin, dalam hal ini negara, terhadap korporasi-korporasi untuk mengeksploitasi sumber daya alam, hutan-hutan. Coba kita lihat, coba kita pertanyakan, dari mana izin-izin pertambangan? Kembali lagi ke struktur negara ini. Apalagi sekarang ini kan lahirnya undang-undang omnibus. Undang-undang omnibus law ini saya bilang bahwa ini adalah sebuah stimulus untuk lebih melancarkan, memperlicin korporasi-korporasi untuk masuk ke setiap wilayah-wilayah masyarakat begitu. Apalagi ada undang-undang minerba yang dimana sudah diatur bahwa untuk pembukaan lahan ataupun izin pertambangan itu semuanya sudah izinnya ke pusat. Tidak lagi diurus oleh daerah. Begitu. Sehingga banyak kasus-kasus seperti izin-izin yang ada di daerah, kemudian ketika ada protes dari masyarakat, itu tidak bisa lagi diurus oleh pemerintah daerah, karena pasti mereka mengatakan bahwa izin ini dari pusat. Bahkan di dalam undang-undang minerba itu, ketika misalkan ada masyarakat yang kemudian menentang dan memperlambat pertambangan itu yang sudah diberikan izin, maka mereka bisa ditangkap. Seperti itu. Memang kalau kita berbicara soal industri ekspansi yang akan menjadi eksploitasi itu sudah dalam bidang sosiologi sudah menjadi bahan basic keilmuan ya memang. Nah, tapi dalam ilmu sosiologi sebenarnya bicara persoalan sosiologi lingkungan ini masih baru sebenarnya. Mulai tahun 1978. Nah, mulai 1978 itu masih baru sekali berbicara tentang sosiologi lingkungan. Karena sebelumnya sosiologi ini masih berfokus pada anthroposentrism, atau dia fokus pada pembahasan terkait manusia, bagaimana interaksi hubungan antar manusia dan manusia.
Nah, tetapi pada perkembangan zaman dilihat bahwa pasca revolusi industri, kemudian industrialisasi, modernisasi berkembang kemana-mana, maka kajiannya lebih meluas menuju pada ekosentrism atau kajian tentang lingkungan, bagaimana hubungan antara